Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, di sini ibu punya jargon. Jargon ibu yaitu jika nanti ibu menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak, kalian bisa menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, begitu ya. Ayo kita praktekkan. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita masih diberi keselamatan, kesehatan untuk bertemu pada pertemuan hari ini anak-anak ya. Nah, tentunya pembelajaran pada hari ini harus didengarkan dan dipahami ya. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini. Karena berdoa sangat penting untuk mengawali kegiatan apapun. Tidak hanya untuk mengawali kegiatan belajar mengajar, tetapi ngaji, melakukan apapun, masuk kamar mandi pun harus berdoa terlebih dahulu. Maka kita biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja ya. Kalian ada yang memakili tidak? Kalau tidak, ibu saja ya yang mewakili untuk berdoa. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Duduknya yang rapi, yang rapi, duduknya yang manis. Karena berdoa kita memohon kepada Allah. Jadi harus beneran, harus khusyuk, harus tenang, harus benar-benar baik sikapnya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi bisa ketemu pada pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sudah pada kenal belum? Ibu ini siapa? Nah, jika belum, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Nah, kasihan kan jika tak sayang. Nah, maka dari itu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kalian nanti ya perkenalannya, sekarang ibu dulu ya. Ibu, nama ibu ialah Ibu Eka Airin Rahmawati. Bisa dipanggil Ibu Airin atau Ibu Eka. Nah, Ibu mengajar mata pelajaran IPS pada pembelajaran hari ini. Harus didengarkan dan harus paham apa yang dijelaskan oleh Ibu Eka nanti ya. Nah, sebelumnya kalian harus menyiapkan buku, menyiapkan alat tulis. Karena nanti jika ibu menjelaskan, kalian jika ada yang penting, ada yang harus ditulis, kalian bisa langsung menulis. Nah, nanti setelah pembelajaran ibu akan
mengulas lagi, kalian benar-benar paham atau cuma mendengarkan atau cuma mendengarkan tapi tidak dipahami. Nah, kan macam-macam ya. Tidak usah takut dengan ibu karena ibu tidak memakan. Nah, maka dari itu santai saja dengan ibu. Karena yang penting memperhatikan dan memahami. Nanti yang benar-benar bisa menjawab soal terakhir dari ibu akan. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi kondisi geografis provinsi dengan menggunakan media pembelajaran atlas. Nah, lebih tepatnya, Ibu mengambil atau menjelaskan tentang Provinsi Jawa Timur. Nah, mari kita ulas, mari kita perhatikan ya. Ada apa aja Jawa Timur itu? Bagaimana letak kondisi geografisnya? Nah, tentunya belum ada yang tahu ya. Atau sudah ada yang tahu? Kalau sudah ada yang tahu, bisa menjelaskan atau tidak? Sudah pernah mendengar tapi belum bisa menjelaskan. Nah, maka dari itu Ibu akan. Nah, sebelumnya ayo kita buka terlebih dahulu. Semua pada membawa buku atlas ya. Siapa yang nggak membawa? Kan kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa pembelajaran hari ini harus membawa atlas. Ayo, ada yang tidak membawa atau tidak? Pintar semua. Ibu kasih jempol. Kalian semua mendengarkan Ibu. Itu buktinya semua membawa buku atlas. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini, kan Ibu sudah bilang Ibu menggunakan media pembelajaran atlas karena Ibu menjelaskan letak geografis Provinsi Jawa Timur. Ayo dibuka halaman 28 di atlas, atau atlasnya tidak sama, dicari Provinsi Jawa Timur. Nah, Provinsi Jawa Timur ini terdapat beberapa ibu kota kabupaten. Contohnya mulai dari Madura, Surabaya, Jombang, Nganjuk, Pasuruan, mana saja itu. Nah, maka dari itu beberapa ibu kota kabupaten itu jika mengelompok jadi satu disebutlah provinsi. Nah, perlu kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur itu terdiri dari banyak ibu kota dan terdapat juga Selat Madura. Nah, di Jawa Timur punya apa saja? Ayo kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bagaimana letaknya, bagaimana kondisinya. Nah, ayo kita pelajari. Di sini langsung saja kita menjelaskan tentang letak geografis Provinsi Jawa Timur. Nah, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, mengenai nama Jawa Timur, karena provinsi ini menempati wilayah di bagian paling timur, karena ada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, maka dari itu, di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, serta Jawa Timur. Nah, Provinsi Jawa Timur telah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ayo, semua mendengarkan ya. Jika ada yang penting, langsung kita catat nanti. Ibu minta ringkasan dari kalian. Ayo, Ibu menjelaskannya agak cepat sedikit ya. Nah, di sini Provinsi Jawa Timur telah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Tepatnya setelah ditetapkan 8
8 provinsi di Indonesia. Pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, sesudah merdeka ya, karena merdekanya tanggal 17. Nah, ini ditetapkannya tanggal 19. Nah, maka dari itu, secara astronomis, wilayah Jawa Timur terletak pada 111,1 derajat sampai 114,4 derajat bujur timur dan 7,12 derajat sampai 8,48 derajat lintang selatan. Sedangkan secara geografis, Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa. Nah, maka dari itu wilayahnya berbatasan dengan Samudra Hindia di ujung selatan, berbatasan dengan Pulau Bali di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada peta. Nah, ada peta, perlu kita ketahui ya, perlu kita amati ya. Ayo. Nah, melihat peta di buku ini, secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2. Nah, secara umum terbagi menjadi 2, yaitu daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Nah, dari kedua wilayah tersebut, apabila kita jumlah dan satukan akan memunculkan angka pasti luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, luas wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar 46.428,57 km persegi yang terbagi atas wilayah darat dan laut. Dengan luas wilayah 46.428,57 km persegi, Provinsi Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi 38 kabupaten atau kota. Nah, dengan rincian 29 kabupaten atau 9 kota tersebut, bisa dilihat berikut nama-nama kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Nah, berikut nama-nama kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Nah, seperti Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, dan banyak lagi ya, tolong dicari. Nah, langsung saja ke keadaan topografi Jawa Timur. Terhitung sebagai daerah yang mayoritas lebih banyak memiliki dataran rendah. Hal ini disebabkan wilayah Jawa Timur 60%, 28,833 km merupakan dataran rendah dan hanya kurang lebih 40% yang merupakan dataran tinggi. Nah, maka dari itu wilayah yang termasuk dataran rendah seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan lain-lain, di wilayah atau kabupaten ini tidak ada atau jarang kita jumpai gunung atau perbukitan. Nah, berbeda dengan dataran tinggi seperti Malang, Batu, dan Lumajang. Nah, di sana banyak kita jumpai gunung dan pegunungan. Nah, ada yang sudah pernah ke sana, bisa ya membedakan dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, langsung saja berbicara mengenai gunung. Gunung Jawa Timur juga memiliki beberapa gunung, baik itu yang masih aktif maupun tidak aktif. Beberapa gunung yang masih aktif di Jawa Timur diantaranya Gunung Semeru,
Gunung Kelut, Gunung Bromo, dan Gunung Raung. Nah, selain gunung yang masih aktif di Jawa Timur, juga terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif seperti Gunung Magetan, Gunung Arjuna, dan Gunung Lawu. Berbicara mengenai gunung, di Provinsi Jawa Timur ini juga terdapat banyak sungai. Nah, yang dulunya keberadaan sungai-sungai ini gimana pada zaman dahulu sangat membantu masyarakat untuk dijadikan sebagai sarana transportasi yang cepat dibandingkan melalui darat. Nah, tetapi pada saat ini berkembangnya zaman, transportasi lewat sungai sudah sangat jarang sekali karena banyak yang menggunakan transportasi lewat darat maupun laut, tetapi menggunakan alat transportasi yang masih pada fokus ya. Berbicara dengan jalur transportasi, jalur menuju ke Jawa Timur tidak sulit sebab di provinsi ini telah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang lengkap, di mana guna menunjang transportasi udara terdapat Bandara Internasional Juanda, begitu juga ada bandara di Malang, Abdurrahman Saleh, dan sebentar lagi akan dibangun di Blitar. Nah, maka dari itu berbeda dengan jalur udara, melalui jalur laut Jawa Timur juga telah memiliki puluhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama. Selain Tanjung Perak juga ada beberapa pelabuhan kecil lain di berbagai wilayah. Nah, fungsi dari pelabuhan-pelabuhan itu sendiri ialah membantu dan meringankan kerja masyarakat dalam bepergian. Nah, tidak kalah dengan jalur udara dan laut. Jalur udara dan laut merupakan jalur transportasi yang biasa dan banyak digunakan masyarakat. Jalur darat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jalanan konvensional dan jalanan bebas hambatan. Di Jawa Timur ini, jalan konvensional tersedia dari kota hingga ke pelosok desa. Nah, sungguh pun demikian, masih ada beberapa pada malam hari. Selain jalan konvensional, juga ada beberapa jalan bebas hambatan di Jawa Timur yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan. Jalan bebas hambatan yang ada di Jawa Timur diantaranya Jalan Tol Surabaya Gresik, Surabaya Porong. Di luar jalan bebas hambatan tersebut juga masih ada beberapa jalan yang banyak sekali. Maksudnya itu bisa dikatakan jalan tol itu loh anak-anak ya. Pembangunan dan pemenuhan sarana transportasi ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor serta upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan bagusnya sarana dan transportasi dapat membuat industri dan kegiatan perekonomian di Jawa Timur terus berlangsung, terus berkembang dengan meningkat. Enggak mek ngono-ngono tok, ngono maksudnya enggak ada perkembangan ngono, enggak, iku melalui iku mau kabeh Jawa Timur itu berusaha untuk memperbaiki di bidang perekonomian dan sumber daya manusia, seperti itu ya. Nah, maka dari itu sebab di Jawa Timur terdapat beberapa destinasi wisata. Nah, dari wisata itu bisa dijadikan sumber pendapatan sehingga akan meningkat, seperti halnya pendakian Gunung Semeru,
Puncak Ijen, pantai-pantai di Malang Selatan, serta pantai-pantai di Banyuwangi. Kesemua destinasi di atas tidak akan bisa dijangkau dan dikunjungi apabila tidak tersedia sarana dan prasarana. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan oleh Ibu, ada yang ditanyakan atau tidak? Nah, ayo kita sedikit mengulas ya. Kesimpulannya, di Provinsi Jawa Timur ini letak geografisnya sangat strategis karena mudah dijangkau dan di sini juga kita menempuh jaraknya itu dari manapun dekat maupun jalur untuk transportasinya juga mudah. Nah, maka dari itu kesimpulannya di Jawa Timur ini kondisi geografisnya mulai dari terdapat banyak gunung, banyak dataran tinggi, dataran rendah pun juga banyak. Nah, tetapi maka dari itu semua masyarakat di provinsi ini menyesuaikan dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Seperti halnya jika ada yang di wilayahnya di pesisir sungai, ekonominya juga di pesisir pantai ekonominya juga menyesuaikan nelayan maupun apapun. Nah, jika di dataran rendah itu juga ada peternakan yang banyak itu petani ya. Petani, jika di dataran tinggi itu juga ada peternakan maupun membangun wisata-wisata. Nah, maka dari itu letak kondisi geografis tadi sudah dijelaskan ya, berapa kilometernya, berbatasan dengan bujur timur, berbatasan dengan mana, diingat ya, maka dari itu pembelajaran pada hari ini sudah cukup ya. Nah, kita ulang di pertemuan berikutnya ya. Intinya, letak kondisi geografis di Provinsi Jawa Timur itu terdiri dari beberapa ibu kota kabupaten yang bersatu mengelompok menjadi Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Timur itu terletak di bagian timur, maka dari itu disebutlah Jawa Timur. Ada juga Jawa Tengah soalnya ya. Nah, dari sini sekian dari Ibu ya. Ayo kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Yang pulang-pulang, yang melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler bisa menunggu di luar ataupun bisa langsung masuk ke ruangannya masing-masing. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa minggu depan. Oh iya, maaf. Ibu ulangi lagi. Kalian kerjakan latihan soal yang berhubungan dengan kondisi geografis pada halaman LKS ya, pada LKS halaman 25. Nah, di situ nanti kita cocokkan pada pertemuan minggu depan, dikerjakan di rumah, jangan lupa. Nah, sudah sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.